Pemirsa, PT Kalbe Farma Tbk terus berupaya memacu kontribusi pendapatan dari bisnis alat kesehatan. Upaya Kalbe mengejar pertumbuhan terbuka lebar lantaran kontribusi bisnis alat kesehatan baru sekitar 5% terhadap total bisnis distribusi dan juga logistik perseroan. Emiten sektor kesehatan PT Kalbe Farma Tbk terus berupaya memacu kontribusi pendapatan dari bisnis alat kesehatan. Dengan strategi pengembangan produksi dan peluang pertumbuhan bisnis alat kesehatan di dalam negeri, Kalbe ingin mengerek naik kontribusi dari segmen bisnis tersebut. Upaya Kalbe dalam mengejar pertumbuhan bisnis alat kesehatan terbuka lebar lantaran kontribusi bisnis alkes baru sekitar 5% terhadap total bisnis distribusi dan logistik perseroan. Head of Corporate External Communications Kalbe Farma, Hari Nugroho mengungkapkan bahwa ekspansi perseroan di bisnis alkes dilakukan melalui beberapa anak usaha. Salah satunya PT Forsta Kalmedik Global yang berfokus pada manufaktur produk alat kesehatan. Dalam mengembangkan bisnis ini, Kalbe menggandeng mitra strategis dengan perusahaan multinasional agar bisa mendapatkan transfer teknologi. Lebih lanjut dalam proses pengembangan produk, manajemen perseroan memastikan untuk memprioritaskan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi Good Manufacturing Practices lokal yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel. Kami bersama PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton mengantongi kontrak baru senilai 2,1 triliun rupiah hingga Juni 2025. Infrastruktur menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 50,93%. PT Wijaya Karya Beton atau WTON mengantongi kontrak baru 2,1 triliun rupiah hingga Juni 2025. Infrastruktur menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 50,93%, diikuti industri 23,31%, kelistrikan 12,8%, serta sektor properti, energi, dan pertambangan. Pelanggan swasta mendominasi kontrak dengan porsi 57,72%, disusul BUMN lain 24,68%, induk usaha dan afiliasi 5,64%, serta kerjasama operasi atau KSO 11,96%. Meski mengantongi kontrak baru, laba bersih perusahaan anjlok 75,7% menjadi 4,38 biliar. Pendapatan turun 28,6% menjadi 1,56 triliun rupiah. Produk beton masih mendominasi pendapatan sementara aset dan kas turut menurun hingga akhir Juni 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT PP Presisi Tbk atau PPRE mencatatkan kenaikan laba bersih di tengah penurunan pendapatan pada semester 1 tahun 2025. Ya, pendapatan bersih PPRE tercatat 1,6 triliun rupiah per semester 1 tahun 2025 dan angka ini turun 9,12% dari 1,81 triliun rupiah per semester 1 tahun 2024 dan PPRE mengantongi 43,07 miliar rupiah di pos pendapatan lainnya per akhir Juni 2025. Sebelumnya pos ini hanya terisi 11,72 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Selain dikurangi sejumlah beban, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih PPRE menjadi 4,62 miliar rupiah per semester 1 tahun ini. PPRE memiliki kas dan setara kas akhir sebesar 61,64 miliar rupiah di akhir Juni 2025. Pemirsa, saham PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk atau DGNS masuk status Unusual Market Activity atau UMA oleh Bursa Efek Indonesia Rabu kemarin karena pergerakan harganya yang tak wajar. Ya, saham DGNS sudah meningkat 2,6% dalam sepekan dan 4,64% dalam sebulan terakhir. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia Yulianto Haji Sadono menyarankan investor perlu mengkaji kembali rencana aksi korporasi perusahaan dan Corporate Sekretari DGNS Stefanus Ivanli mengatakan saat ini pihaknya belum memiliki rencana aksi korporasi apapun. Stefanus menjelaskan pergerakan tersebut berada di luar kendali perusahaan sehingga ia tidak dapat menjelaskan penyebab volatilitas pergerakan harga tersebut. Ya, dalam postingan terbaru di Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang dan berdasarkan pernyataan Trump, Jepang dikenakan tarif impor sebesar 15% turun dari ancaman Trump
Sebelumnya untuk tarif masuk ke Amerika Serikat sebesar 25%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang. Trump mengumumkan hal tersebut dalam akun media sosial miliknya di Truth Social. Berdasarkan kesepakatan terbaru, Amerika akan melakukan tarif sebesar 15% atas barang-barang impor dari Jepang, turun dari ancaman tarif sebelumnya sebesar 25%. Pemangkasan tarif berlaku bagi semua komoditas Jepang termasuk otomotif, yang merupakan komoditas unggulan Jepang, yang mencakup 25% dari total ekspor ke Amerika Serikat. Trump menyebut Jepang akan menginvestasikan sekitar 550 miliar dolar Amerika Serikat atas arahan Trump dan akan membuka ekonominya terhadap produk otomotif dan beras asal Amerika Serikat. Selain itu, Trump mengklaim kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai catatan, perdagangan antar Jepang dengan Amerika Serikat menembus 230 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang tahun 2024. Pada periode tersebut, Jepang mencatatkan surplus hingga 70 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.140 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, indeks saham Wall Street ditutup melesat pada perdagangan di hari Rabu dipicu oleh optimisme pasar atas pernyataan Presiden Donald Trump terkait dengan tercapainya kesepakatan dengan Jepang termasuk penetapan tarif resiprokal sebesar 15% atas ekspor Jepang ke Amerika Serikat. Trump juga menyebut bahwa pembicaraan lanjutan dengan pejabat Uni Eropa sedang berlangsung guna menyepakati kesepakatan serupa. Data selengkapnya pada hari Rabu, pemirsa, indeks S&P 500 menguat 0,78% ke level 6.358, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa ke-12 sepanjang tahun ini. Indeks Nasdaq Composite naik 0,61% dan berakhir di level 21.020, mengukir rekor tertinggi dan menandai penutupan pertama di atas level psikologis 2.000. Kemudian indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melonjak 1,14% ke level 45.010. Angka ini hanya terpaut sekitar 4 poin dari rekor tertingginya. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa, mendekati level tertinggi dalam 2 minggu yang dipimpin oleh saham otomotif karena investor mengantisipasi kemungkinan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,83% ke posisi 24.240, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,42% ke level 9.061 dan indeks CAC Prancis melonjak 1,37% di level 7.850.